teman-teman semua, kami dari Kelompok 4. Tak Kenal Maka Tak Sayang, jika sudah kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan, saya Tafira Alifia. Saya Erna Sari. Saya Tasya Anissa Rahman. Saya Fadia Nandang Deilani. Saya Salma Livia Yasmil. Saya Anissa Cahaya Maharani. Jadi teman-teman, hari ini kami sudah berada di kantor Bursa Efek Indonesia untuk mewawancarai langsung pihak dari Bursa Efek Indonesia untuk bertanya terkait apa itu pasar modal dan isu-isu terhangat tentang pasar modal saat ini. Kalian mau tahu apa isu-isu terhangatnya? Yuk ikuti kami. Berikut sejarah singkat pasar modal Indonesia. Tahukah kamu, secara historis pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pada saat itu, pasar modal didirikan untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak seperti yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan ke-2, juga perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia. Pasar modal kembali diaktifkan pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan begitulah dia sejarah singkat dari pasar modal Indonesia. Hai teman-teman semua, jadi kali ini kami sudah bersama Kak Arta Sasmita selaku Eksekutif Trainer Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Nusa Tenggara Barat. Halo Kak Arta, jadi Halo. gimana hari ini kabarnya Kak? Alhamdulillah enak ya, nyantai, mendung-mendung tapi ya tetap happy lah. Ya, jadi kali ini kita mau berbincang-bincang santai Siap. aja Kak. Jadi sebelum itu perkenalkan kami dari mahasiswi Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, ingin menanyakan terkait pasar modal. Tetapi sebelum itu kami sebelum lanjut ke tahap ke pertanyaan pasar modal, kami ingin bertanya tentang apa sih itu Bursa Efek Indonesia ini? Oke. Di Bursa Efek Indonesia kita dengar istilah di back office itu namanya SRO. SRO itu Self Regulatory Organization atau regulator independen atau pengawas independen. SRO itu di pasar modal itu ada 4, ada Bursa Efek Indonesia, OJK, ID Clear atau KPEI sama KSCI, Custodian Centralized Efek Indonesia. Jadi sebutannya itu SRO. Bahasa sederhananya adalah regulator atau yang mengatur pasar modal Indonesia secara umum semua. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke pasar modal, Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa itu pasar modal? Pasar modal itu bagian dari industri jasa keuangan. Ya, kalau di industri jasa keuangan itu ada perbankan, non perbankan dan pasar modal. Pasar modal itu adalah tempat di mana Anda bertransaksi atau bisa juga dibilang industri tempat Anda investasi. Di mana di pasar modal itu isinya itu instrumen-instrumen keuangan. Ya, instrumen keuangan yang mayoritas untuk investasi gitu ya. Ada saham, obligasi, reksadana, ETF ya, banyak di sana. Jadi kalau kita sederhanakan, pasar modal itu adalah subindustri dari industri jasa keuangan yang khusus untuk investasi. Lalu untuk lembaga-lembaga yang ada di pasar modal, mungkin Bapak bisa menjelaskan lembaga-lembaga yang terkait di dalam pasar modal. Di pasar modal, Iya. Oke. Di pasar modal itu sebenarnya banyak lembaga ya. Kalau kita bicara pasar modal secara general, tapi secara umumnya pertama ada SRO, ya, Self Regulatory Organization. Terus kemudian ada juga wakil perantara pedagang efek. Itu atau sebutannya kita bisa bilang sekuritasnya, atau kalau di bursa bahasanya itu anggota bursa. Nah, si lembaga ini berfungsi untuk merilis atau mengeluarkan rekening investasi yang nanti juga akan sebagai penjembatan yang menjembatani antara investor dan masyarakat untuk menuju ke Bursa Efek Indonesia. Jadi anggota bursa ini atau sekuritas ini, dia itu nggak bisa masuk ke Bursa Efek Indonesia langsung.
Jadi harus lewat sekuritas tadi. Nah, terus kemudian ada lembaga lain juga ya, kalau kita bicara pasar modal syariah itu ada DSN MUI gitu. Terus dan banyak banget sebenarnya anak usaha dari Bursa Efek Indonesia yang itu lembaga-lembaga juga, yang bagian pendidikan, bagian IT, kemudian ada bond pricing agency dan seterusnya. Jadi sebenarnya ada banyak lembaga, tapi in general ada SRO, kemudian ada sekuritas tadi yang paling sering berinteraksi di pasar modal. Nah, tadi kan udah dijelasin apa itu pasar modal. Mungkin Bapak bisa menjelaskan perbedaan dari pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Oke, persamaannya dulu ya. Semuanya di industri mayoritas keuangan, financing. Jadi kalau kita dengar pasar modal, biasanya itu investasi. Ya. Secara general itu investasi. Dia mengcover investasi jangka pendek dan jangka panjang. Gitu. Jadi tadi ada obligasi, reksadana, dan ETF, EBA, REITs, segala macam. Terus kalau di pasar pasar uang itu biasanya identik dengan transaksi keuangan yang biasanya juga dilakukan oleh masyarakat, tapi biasanya itu di bawah 1 tahun. Jadi 1 tahun, kayak misalkan transaksi keuangan, nabung, itu kemudian deposito. Nah itu tuh biasanya di pasar uang. Pokoknya dia di bawah transaksi keuangan yang di bawah 1 tahun biasanya. Itu secara general ya. Terus kalau secara valuta asing, kalau pasar valuta asing atau falas ya kita sebutnya, itu sangat relate biasanya sama pasar uang. Jadi dia itu lebih identik ke nilai tukar lintas negara. Jadi misalkan Anda mentransaksikan dolar, beberapa periode Anda transaksikan ke yuan atau ke ke IDR atau rupiah gitu. Jadi lebih ke arah mata uang lintas negara, currency lah untuk valuta asing. Itu bedanya. Baik Pak, selanjutnya saya ingin bertanya nih, terkait kan yang familiar kita dengar itu penawaran umum itu kan sebenarnya go public nih, kalau kita sering dengar. Nah kira-kira itu Bapak bisa jelasin tidak apa itu penawaran umum? Karena mungkin banyak dari teman-teman di luar sana belum mengetahui lebih dalam lagi tentang penawaran umum tersebut. Oke. Jadi penawaran umum ya, atau kalau misalkan tadi ada bahasa go public. Go public itu adalah perusahaan ya. Gitu. Jadi perusahaannya itu yang dari private company ke public company. Dari dia PT A menjadi PT A Tbk. Nah, itu jadi namanya perusahaannya yang namanya go public, go to public, enggak go to family. Jadi family berarti private deh. Nah, proses penawarannya itu beda istilahnya lagi, namanya IPO. Atau kita sering dengar istilah initial public offering. Gitu. Jadi proses penawaran si perusahaan itu ke masyarakat. Itu namanya proses IPO. Perlu saya jelaskan untuk prosesnya? Boleh. Ya, jadi di go public itu manfaatnya sangat banyak. Bahkan banyak perusahaan itu yang titik akhirnya atau titik mendevelop perusahaannya itu benar-benar go public gitu, ingin langsung ke go public karena manfaatnya sangat banyak. Tapi bisa kita bagi go public itu jadi dua sisi. Jadi dua manfaat ya, dari sisi perusahaannya dan dari sisi publiknya atau masyarakatnya. Manfaat dari sisi perusahaannya, pertama, perusahaan itu akan mendapatkan pendanaan yang unlimited dalam tanda kutip. Karena kalau misalkan limit, kalau perusahaannya minjam ke bank ada batasannya ya, tergantung aset atau kemampuan dia membayar, itu ada batasannya. Kalau di go public itu unlimited dananya. Itu jadi sesuai sama yang mereka butuhkan itu berapa, dan itu yang dibutuhkan. Jadi dapat ekstra pendanaan. Usaha setelah go public kita akan menjadi profesional karena yang memiliki banyak otomatis ekstra pengawasan. Terus yang ketiga ini yang secara sebenarnya banyak manfaatnya, tapi
Saya general aja. Yang ketiga adalah si perusahaan ini nanti akan lebih dipercaya oleh lembaga-lembaga keuangan atau mitra bisnis, karena image atau proses yang ada di perusahaan go public itu memang sudah terstandar, teruji, karena dia sudah go public gitu. Karena dia sudah dimiliki oleh orang luar, maka standar-standar keuangan, kinerja, kemudian apapun yang ada di proses bisnis mereka itu harus by standar yang ada ditentukan oleh pihak ketiga yang di luar mereka gitu. Yang dulunya mereka cukup meeting internal selesai, tapi kalau sekarang mereka harus RUPS, ya entah itu RUPS terbatas atau RUPS luar biasa misalkan dengan pemegang-pemegang saham lainnya. Jadi lebih profesional. Dari sisi masyarakat, manfaat go public itu bagi si masyarakat adalah mereka dapat memiliki perusahaan. Jadi contohnya kalau mau bikin perusahaan yang notabene misalkan memproduksi emas, misalkan contohlah Antam gitu misalkan ya, atau nikel, dia itu nikel. Nah, dia harus ngeluarin miliaran, jutaan dolar misalkan. Tapi dengan cara go public, si masyarakat ini dapat dengan mudah membeli si Antam ini dengan catatan dia adalah pemilik perusahaan ini, karena dia akan menjadi mendapatkan bagi hasil nanti. Nah, terus kemudian apa terakhir bagi masyarakat itu adalah dia punya diversifikasi aset. Yang tadinya masyarakat itu hanya memiliki aset tangible, misalnya di sektor real ya, dia punya rumah, tanah, emas misalkan ya. Nah, sekarang dia punya instrumen investasi di diri mereka itu di sektor keuangan. Nah, yang mana di sektor keuangan itu lebih liquid. Jadi someday si masyarakat ini butuh duit, dia lebih cepat melikuidasi asetnya untuk menjadi cash atau fresh money. Itu sangat penting di sirkulasi perekonomian keuangan. Dari penjelasan tadi ternyata begitu detail dan lengkap ya Bapak jelaskan. Nah, selanjutnya kami akan bertanya terkait dengan efek. Jadi bagaimana proses pencatatan efek di bursa efek itu sendiri? Bisa dijelaskan oleh Bapak? Mungkin prosesnya agak panjang, cuma saya poin-poinnya aja ya. Jadi proses go public ya atau proses IPO itu terlebih dahulu pertama persiapan, kemudian offering atau penawaran, baru dia di market sekunder, itu sederhananya. Nah, di persiapan ini itu dia melibatkan beberapa lembaga dengan beberapa dokumen. Sederhananya adalah dia harus mendaftar dulu di OJK, kemudian di Bursa Efek Indonesia, terus dia harus memiliki mitra ya yang untuk bekerja sama, namanya underwriter. Underwriter atau lembaga yang membantu dia si perusahaan ini mencatatkan perusahaannya ke Bursa Efek Indonesia. Terus yang membantu dia juga membuat dokumen namanya prospektus. Prospektus itu isinya rencana kerja, kondisi terkini, dan rencana penggunaan dana setelah IPO itu untuk apa, itu di prospektus. Nah, itu isinya itu dibuat bareng-bareng. Habis itu sudah lanjut ke penawaran. Nah, penawaran ini kalau di pasar modal sekarang ini namanya eIPO, Electronic Indonesian Public Offering. Jadi masyarakat umum itu bisa dia membeli saham yang baru IPO itu lewat aplikasi ya, jadi lewat eIPO. Nah, terus setelah itu di penawaran didistribusikan, habis itu sudah didistribusikan lanjut ke proses IPO-nya. Setelah IPO baru perusahaannya ini mencetak di Bursa Efek Indonesia ya, mencetak, kemudian beredarlah sahamnya. Nah, setelah itu baru lanjut ke pasar sekunder. Kalau tadi primer namanya, dari yang saya sebut setelah pencetak sampai primer. Nah, setelah itu sekunder, yaitu transaksi antara investor dan investor. Kalau yang IPO itu transaksi antara investor dan perusahaannya. Jadi pada saat pertama kali investor dan perusahaan, setelah dia go public itu dibeli sahamnya lintas investor di pasar sekunder. Itulah proses IPO.
Baik Pak, selanjutnya saya tuh mau nanya apa saja produk-produk pasar modal. Mungkin Bapak bisa jelasin terus bagaimana perkembangan pasar modal saat ini. Oke, jadi instrumen atau produk di pasar modal itu lumayan banyak gitu. Tapi saya akan sebutkan 3 yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu ada obligasi, reksadana, sama saham gitu ya. Sebenarnya ada EBA, ada ETF dan REITs dan banyak gitu ya. Tapi yang paling sering itu reksadana, saham, sama obligasi. Nah, saham itu bukti kepemilikan atas perusahaan, obligasi itu surat utang yang itu bisa dari masyarakat, dari pemerintah atau government bond bahasanya, atau dari swasta atau corporate bond. Gitu. Nah, secara sifat obligasi itu bisa syariah, namanya obligasi. Kalau dia kalau syariah namanya surat utang, syariah namanya sukuk. Kalau surat utang yang reguler itu namanya obligasi. Nah, dari 3 ini yang paling resikonya paling kecil biasanya si reksadana itu. Tapi yang paling menguntungkan itu si saham. Nah, cuman high risk high return di manajemen kan gitu ya. Jadi risk yang tinggi itu sebenarnya bisa dikontrol. Managing risk itu bisa dikontrol dengan diversifikasi portofolio, kemudian money management, dan analisa laporan keuangan serta kinerja perusahaan sebelum membeli perusahaan. Itu dengan cara yang tadi untuk menangani risiko. Itu tuh instrumen. Masyarakat Indonesia mostly saham. Gitu. Cuman kesini Gen Z sama millennials prefer ke saham dan reksadana. Nah, selanjutnya nih Pak, jika terjadi inflasi di Indonesia, apa dampak yang ditimbulkan terhadap obligasi? Mungkin Bapak bisa jelasin sedikit supaya kita bisa. Tak jelasin sedikit ya. Oke, jadi kalau tadi inflasi mungkin salah satu akibat inflasi. Nah, suku bunga inilah yang memiliki korelasi yang kuat antara yang memiliki korelasi dengan obligasi. Jadi suku bunga. Nah, jadi kalau suku bunga naik, biasanya itu obligasi itu akan kurang diminati. Artinya dia akan turun tuh. Gitu. Karena suku bunganya lebih tinggi gitu. Anggaplah misalkan suku bunga deposito ya. Jadi investor masyarakat lebih prefer ke depositonya. Otomatis harga obligasi itu turun. Dan sebaliknya, kalau misalkan inflasi, anggaplah inflasi terus kondisi terjadi suku bunga itu turun, misalkan ya, suku bunga turun supaya untuk meningkatkan uang beredar, suku bunga turun, maka biasanya kalau kondisi itu obligasinya naik. Jadi investor atau masyarakat lebih prefer beli ke obligasi untuk meningkatkan asetnya. Nah, mungkin Kak, kita balik lagi ke pembahasan tentang produk pasar modal. Jadi dari informasi yang kami peroleh, baru-baru ini kan diluncurkan salah satu produk pasar modal itu ada ETF syariah. ETF syariah. Ya, itu dari yang kami tahu, mungkin ETF syariah itu adalah produk pasar modal yang berbentuk reksadana. Nah, mungkin bisa dijelasin lebih lanjut sama Pak Arta tentang ETF syariah ini seperti apa? Oke, sebenarnya ETF syariah ini gampang banget dimengerti ya. Sederhananya itu F-nya itu kan fund ya, berarti dia itu reksadana. Exchange Trade Fund kalau kita lihat secara pengertian ETF itu reksadana indeks, dia mengacu ke indeks yang ada di pasar modal syariah. Nah terus di pasar modal, nah, ada tambahan syariahnya, berarti indeks-indeks yang dipakai itu adalah indeks-indeks syariah semua. Contohnya misalkan JI, ya, terus YSSI, nah itu indeks salah satu indeks, dan ada beberapa indeks lain yang ada di pasar modal yang memang spesifik untuk syariah. Jadi pasar modal syariah, jadi misalkan contoh indeks yang tidak syariah dalam tanda kutip tidak masuk ke kategori syariah, dia nggak dipakai di ETF itu. Oke, Pak, kemarin tuh sempat tak kepo-kepo ini Instagramnya ADX.
sempat tak lihat istilah bursa karbon. Iya. Sempat sharing juga katanya bursa karbon ini untuk mengurangi emisi katanya. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut gitu biar di sini kita tahu juga tentang bursa karbon yang cukup asing kayak di dunia kita. Oke. Berawal ketika di launching SDGs ya, Sustainable Development Goals itu, salah satu concernnya itu adalah di bagian emisi. Jadi udara dan climate change. Jadi kalau kita cek di indeks yang secara general, yang BTW hancur atau yang BTW sangat akan mempengaruhi kehidupan manusia, itu climate change. Makanya climate change itu jadi concern bagi seluruh negara. Nah, Indonesia itu salah satu negara dengan hutan terbesar ya. Nah, kemudian itu dilihat sebagai harapan hidup dari dunia ini. Nah, oleh karena itu lahirlah beberapa fakta atau perjanjian lintas negara dan salah satunya Indonesia. Gitu. Nah, ketika indeks karbon itu diberlakukan untuk tujuan emisi atau tujuan climate change, kita perlu pahami bahwa asal dari emisinya adalah pabrik. Nah, pabrik ini dia punya tanggung jawab sosial. Dengan tanggung jawab sosial yang selama ini dilakukan mungkin CSR yang langsung direct ke people-nya. Nah, ke climate-nya, ke iklimnya atau ke environment-nya itu belum ada. Nah, lahirlah namanya carbon trade ini atau perdagangan karbon. Jadi perusahaan itu punya tanggung jawab sosial, dia mengeluarkan karbon emisi itu. Nah, karbon ini dihirup oleh hutan-hutan ini ya untuk menyedot, untuk mengurangi itu. Gitu. Jadi sederhananya adalah si perusahaan ini mengeluarkan emisi, nah dia membeli sertifikat karbon yang sertifikat ini mewakili dari daerah atau area yang memang sebagai penyerap karbon. Gitu. Nah, sertifikat ini yang diperdagangkan. Nah, Indonesia itu potensinya besar sekali akan menjadi salah satu market karbon terbesar gitu saat ini. Jadi dibeli sertifikat oleh masyarakat oleh pihak ketiga. Cuman pada prakteknya sekarang itu kondisi indeks karbon itu belum bisa ditransaksikan oleh individu atau perorangan. Jadi sekarang ini ditransaksikan oleh lembaga, lembaga atau pihak-pihak yang berbadan hukum, belum bisa seperti saham yang bisa secara individu. Kita nggak tahu mungkin tahun ke depan sampai bisa. Baik itu yang mengeluarkan rilis sertifikat karbon atau investor atau pihak yang ingin membeli sertifikatnya, itu harus dua-duanya berbadan hukum dan berizin. Katanya kalau misalnya perusahaan itu bisa meminimalisir karbon yang dia gunakan, dia bisa menjual itu. Ya, secara semangat karbon reduction itu atau pengurangan karbon itu bisa dari dua sisi. Dia bisa membeli sertifikat karbon atau dia bisa mendapatkan kompensasi dari pengurangan produksi karbonnya dia. Contoh, misalkan yang dulu dia pakai tenaga batu bara, pabriknya dia pakai tenaga surya, tenaga angin atau tenaga gelombang misalkan. Jadi dia reduce potensi dia mengeluarkan karbon. Nah, itu dia dapat kompensasi juga. Atau dengan cara membeli ya, buying sertifikat karbon itu. Jadi dua sisi dia dapat kompensasi dengan cara mereduce produksi karbonnya, emisinya, atau dia dengan cara menunjukkan kemauan dia untuk mengurangi emisi dengan cara membeli sertifikat karbon. Jadi dua sisi kalau ditanya semangat itu. Tapi diwajibkan nggak sih sama untuk seluruh perusahaan, atau saya pernah baca tuh katanya perusahaan yang suka rela aja gitu untuk punya kesadaran dalam mengurangi emisi karbon ini? Arahnya akan mungkin dalam tanda kutip di setiap negara beda-beda. Tapi mostly kalau sebagai panutan harus diwajibkan karena di perusahaan terbuka ya terutama itu ada ESG report ya, ada ESG report itu salah satunya ada report terkait dengan environment-nya. Nah, itu mengandung tadi reduce emisi atau membeli komitmen sertifikat karbon. Oke teman-teman,
teman-teman, jadi itu wawancara kami bersama Kak Arta Sasmita. Semoga ilmu yang diberikan kepada kami tadi bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like. Comment